Lakukan hal-hal ini dan orang akan senang bekerja sama dengan kita. Semoga menginspirasi. Bercerita pengalaman saya ketika masih bekerja di sebuah perusahaan waktu itu. Seringkali untuk melakukan aktivitas pekerjaan yang terus membutuhkan kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal, bermacam-macam posisi, kedudukan, keahlian, dan lain sebagainya. Saya menikmati pekerjaan saya, tetapi terkadang ada saja hambatan yang membuat saya malas sekali berhadapan dengan orang tertentu. Hambatannya bukan karena prosedur dan birokrasi yang ada di dalam perusahaan. Karena prosedur dan birokrasi itu kan memang lumrah dan harus kita ikuti. Contohnya ketika saya selesai mengadakan aktivitas program gathering untuk para pedagang dan distributor, pasti akan melakukan apa yang namanya closing, di mana harus melaporkan semua pengeluaran ke bagian accounting. Pasti ada saja beberapa kekurangan atau apapun yang terkait dengan dokumen. Itu tidak masalah, memang harus karena terkait dengan prosedur perusahaan yang kita harus ikuti. Orang-orang di dalam divisi accounting pun pasti punya alasan kenapa begitu ketat dalam urusan dokumen sebagai pertanggungjawaban. Kebetulan yang saya hadapi orang-orang yang enak untuk diajak kerjasama, sehingga pekerjaan bisa selesai. Lain dengan pengalaman lainnya yang pernah saya hadapi. Ketika itu saya ingin mengadakan program lagi. Kebetulan ada beberapa masalah yang harus saya hadapi, di mana ada salah satu dokumen vendor untuk closing program tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak accounting. Akhirnya saya dan pihak accounting berdiskusi. Ini ada satu orang, katakan dia bernama si A, yang tampaknya hanya bisa marah-marah bernada kurang enak. Jadi hanya strict harus begini sesuai dengan ketentuan. Ya akhirnya saya menghubungi pihak vendor agar mengikuti ketentuan dari pihak kami. Rupanya pihak vendor tidak puas dengan penjelasan saya. Akhirnya dengan persetujuan si A tadi, pihak vendor berbicara langsung melalui sambungan telepon dengan dia. 10 menit kemudian, pihak vendor telepon saya lagi. Tampaknya ada nada kekesalan sedikit karena si A tadi tampaknya kurang enak diajak bicara. Agak marah-marah dan mengumpat kata-kata yang merendahkan. Saya mendengarkan dan tersenyum kecut sambil geleng-geleng kepala waktu itu. Memang kejadian ini sering kali dilakukan si A. Bahkan rekan kerjanya pun menganggap A bukan partner yang baik. Suka show off saat orang lain bertanya. Ibarat ingin didengarkan oleh seluruh kantor agar dianggap sebagai smart person. Bagi saya pun, saya anggap tidak terlalu enak bekerja sama dengan A. Karena sulit sekali untuk mendengarkan masukan, merasa paling benar, tidak bisa melakukan kolaborasi dengan divisi lain. Kembali kepada vendor tadi, saya akhirnya meminta maaf kepada dia atas kejadian ini dan ketidaknyamanannya yang telah dialami. Si vendor pun mau menerima dan beberapa bulan kemudian bisa mendapatkan pembayaran dari pihak kami. Mungkin saja teman-teman pernah merasakan berurusan dengan orang yang seperti si A tadi. Susah sekali diajak kerjasama. Memang kita harus tetap mengikuti prosedur perusahaan, tetapi komunikasi yang dijalin haruslah baik. Semua pihak, siapapun, bukan hanya pelanggan, semua harus diperlakukan dengan baik agar bisa terjadi hubungan yang enak. Agar semua bisa menerima tanpa tertunduk seperti rasa bersalah. Dimanapun, di kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja, kita pasti membutuhkan orang lain. Begitupun orang lain yang membutuhkan kita. Manusia adalah makhluk sosial. Dorongan kita terhubung dengan orang lain dan menjalin hubungan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Terhubung dengan orang lain merupakan kebutuhan dasar yang penting juga. Selain kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, agar kita bisa bertahan hidup dan berkembang. Manusia telah bertahan hidup selama ribuan tahun melalui kemampuan kita untuk terhubung, berkomunikasi, dan bekerja sama satu sama lain. Kerjasama manusia telah menghasilkan banyak dari kemajuan teknologi, inovasi sosial budaya, dan sebagainya. Manusia tidak bisa sendiri-sendiri untuk membuat dunia ini melangkah maju. Perlu kerjasama, perlu kolaborasi.
industri pendidikan. Semoga semakin hari semakin mengembangkan manusia terdidik yang mampu terus bekerja sama satu sama lain, bukan menjadikan manusia-manusia hebat yang individualistis. Nah, berikut ini adalah tips bagaimana orang bisa senang bekerja sama dengan kita, antara lain. Yang pertama adalah kerendahan hati dan rasa hormat. Di tempat kerja, rasa hormat dari sekeliling kita, dari rekan kerja misalnya, merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Kerendahan hati mempunyai makna bahwa kita mampu membantu sebisa mungkin dengan kemampuan yang kita punya. Bila kita bisa menerapkan ini, akan terjadi hubungan yang solid yang akan menciptakan kolaborasi yang hebat. Suasana kerja jadi menyenangkan karena prinsip saling bahu-membahu terjadi karena rasa hormat kita terhadap anggota tim. Karena tim ini terbentuk masing-masing punya keunggulan, di mana akan saling melengkapi. Perbedaan pandangan rekan kerja merupakan hal yang biasa. Selain itu, menunjukkan rasa hormat dengan menjaga sikap dan bertutur kata yang sopan. Betapa kita mengenal teman kerja kita yang baik, berbicara yang sopan juga harus tetap dilakukan. Berikan pujian yang tulus ketika rekan kerja kita mendapatkan apresiasi karena hasil kerja yang bagus. Hal ini bisa juga memotivasi kita untuk melakukan hal yang sama. Waktu kita di posisi sebagai pemimpin, di mana ada beberapa tim kita yang lebih senior atau yang lebih tua umurnya dibanding kita, tetaplah menjaga rasa hormat sangat penting. Jangan seakan-akan posisi kita lebih tinggi dibanding mereka, kita semena-mena terhadap mereka. Memanggil mereka dengan tidak sopan, menegur sembarangan misalnya. Menanamkan rasa hormat akan membuat kita dikenal sebagai pribadi yang beretika baik. Bagaimana mengelola tim kerja yang lebih senior? Silakan teman-teman menonton video saya yang ini. Linknya saya kasih di kolom deskripsi. Yang kedua adalah mempunyai rasa empati. Empati itu adalah kemampuan kita dalam memahami apa yang dirasakan orang lain. Sesuatu yang dirasakan seperti perasaan, pikiran, dan bahkan pengalaman orang lain. Mulailah membangun empati yang bermula pada diri sendiri terlebih dahulu dengan bertanya pada diri kita masing-masing tentang apa yang kita rasakan pada situasi-situasi tertentu. Ketika rekan kerja menghadapi situasi harus mengerjakan sebuah proyek yang ketat, tampak rekan kerja tadi sangat stres dan tertekan karena harus butuh bantuan orang lain. Kita tidak ragu untuk membantu. Dalam komunikasi ada satu hal yang penting terkait dengan empati, yaitu mendengarkan secara aktif. Dari mendengarkan kita dapat mengetahui dan memahami pandangan lawan bicara kita. Cobalah fokus untuk mendengarkan, memberikan respon ketika dibutuhkan, dan jangan menghakimi agar lawan bicara bisa dengan nyaman menyampaikan permasalahannya atau apapun. Tips yang ketiga selanjutnya yaitu mau menerima keadaan apapun. Hal ini bermakna bahwa kita harus menerima diri kita dan diri orang lain yang tidak sempurna. Begitu juga dengan kondisi yang dihadapi, misalkan kita bekerja sama dengan pihak lain yang kondisinya memang belum yang kita harapkan. Ya, kita harus memahami tidak selamanya orang atau tim yang kita ajak kerjasama itu begitu baik. Kadang yang kita hadapi itu sesuatu yang berantakan. Bisa juga kemampuan yang dimiliki individu di dalamnya, begitupun diri kita kan. Kita pun tidak sempurna. Kita tidak bisa jawab semua pertanyaan yang masuk. Tidak bisa kita mengetahui jawaban semua permasalahan. Tetapi keterbatasan ini juga jangan membuat kita jadi takut untuk bekerja sama. Karena semua dibangun dari kekuatan masing-masing individu di dalam tim. Yang terpenting, ketika kita merasa kemampuan yang kita miliki kurang, sementara atasan kita mengharuskan kita harus bekerja sama dengan pihak lain, kita harus selalu proaktif bertanya, mencari tahu, lalu mempunyai inisiatif untuk mencari lebih banyak informasi, misalkan seputar perkembangan pekerjaan yang dilakukan bersama. Tunjukkan bahwa kita serius dalam bekerja sama. Tips selanjutnya adalah mempunyai pandangan yang positif. Mungkin teman-teman pernah mengalami saat bekerja sama dengan orang yang selalu mengatakan tidak bisa, susah, pokoknya apa-apa itu sulit.
Jangan kita nanti dikenal sebagai orang yang selalu berkata tidak. Saya yakin bila sikap ini dipertahankan, berbagai peluang akan hilang untuk kita. Memang kalau selalu berkata ya untuk sesuatu yang kita rasa tidak bisa adalah tidak masuk akal. Jadi katakan ya ketika kita bisa dan pergunakan kata tidak secara selektif. Tips selanjutnya ada yang kelima, jadilah orang yang dapat dipercaya. Tepati komitmen, tepati janji, tunjukkan kompetensi dalam melakukan pekerjaan kita sendiri. Mempunyai integritas, bersikap jujur, akui kesalahan, dan minta maaf bila dirasakan perlu. Kepercayaan adalah dasar dari hubungan kerjasama yang sehat. Jika kita ingin membangun kerjasama yang baik dengan orang lain, kita harus fokus membangun kepercayaan dalam hubungan tersebut. Tips selanjutnya yaitu mengenali rekan kerja kita atau siapa saja yang akan bekerja sama dengan kita, serta merawat hubungan baik. Ini seperti membangun sebuah konektivitas. Dengan mengenali orang yang bekerja sama dengan kita, berarti kita semakin baik mengenal kebutuhan, tujuan, dan motivasi mereka. Pernahkah teman-teman merasakan ketika ada rekan kerja yang berlainan divisi, mempunyai masalah dan membutuhkan bantuan kita? Coba bedakan antara rekan kerja tersebut yang sudah kita kenal sebelumnya dan rekan kerja yang sama sekali belum kenal sekalipun. Pasti akan lebih mudah kita bisa membantu rekan kerja kita yang sudah kita kenal sebelumnya. Karena kita pernah melakukan komunikasi sebelumnya. Mungkin saja sebatas mengobrol santai ketika kebetulan bertemu di coffee shop. Atau bisa saja sebelumnya memang sudah melakukan kerjasama sebelumnya. Jadi mengenal terlebih dahulu siapa rekan kerja maupun klien dan konsumen adalah sesuatu yang penting dalam kerjasama. Mengenal dan merawat hubungan baik, dengan begini kita pasti tidak ragu untuk membantu siapapun karena kita mengenal sebelumnya. Tips yang terakhir, mungkin ada pertanyaan, kalau ingin bekerja sama tetapi menyita waktu, saya sendiri bagaimana? Bagaimana kalau pekerjaan saya sendiri saja tidak selesai? Oleh karena itu, kita tetap perlu menjaga sebuah batasan. Jadi poin ini berbicara mengenai batasan, tanpa dicap jadi orang yang egois karena mementingkan diri sendiri. Kita harus melakukan definisi prioritas bagi diri kita sendiri terlebih dahulu, lalu harus sering dikomunikasikan secara jelas dan percaya diri. Bersikaplah jujur sehingga atasan dan rekan kerja memahami kita. Pintar-pintar kita untuk mengatur ketika harus bekerja sama. Saya katakan di sini, kerjasama adalah sebuah peluang untuk kita lebih berkembang. Bila kita menolak terus akan adanya kerjasama, kita tidak akan kemana-mana. Betapa hebatnya posisi kita, betapa banyak uang yang kita miliki, betapa pintarnya kita. Kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Kita pasti membutuhkan apa yang namanya kerjasama. Kerjasama adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Sesuatu yang berat dapat kita kerjakan bersama-sama agar lebih mudah dilalui. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sukses selalu untuk kita semua.